Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Jaya Tama dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan mengenai untuk input data awal, yaitu mulai dari data perusahaan, ya, kemudian data akun, kemudian data saldo. Kemudian dilanjutkan dengan menginput daftar persediaan barang dagang, daftar saldo piutang dan utang, beserta link akun, kemudian mengatur pajak dan sebagainya. Ini sudah kita selesai semua. Sekarang kita akan masuk pada dokumen transaksi. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada dokumen transaksi, alangkah baiknya kita pastikan dulu bahwa untuk input data awal itu semua tidak ada masalah. Ya. Dengan cara kita coba cek, kita masuk ke akun, kemudian masuk ke company data auditor. Ya, kemudian di sini untuk transaction review-nya ini dipastikan bahwa di sini tidak ada masalah. Kita cek, coba kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan sudah terchecklist semua warna biru, artinya untuk transaction review-nya itu tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya untuk tag exception review atau akun linknya di sini kita cek, kita run juga, kita jalankan. Ya, di sini pun tidak ada masalah, sudah terchecklist warna biru semua. Oke, jika sudah, kita akan coba langsung pada input dokumen transaksi yang ada pada PT Jaya Tama. Kita akan telusuri mulai dari dokumen 1 ya, kita akan selesaikan. Kita akan input dokumen transaksi dari nomor 1 sampai selesai ke dalam aplikasi Mayop ini. Oke, yang pertama untuk dokumen transaksi yang pertama di sini ada bukti kas keluar ya. Kita mengeluarkan kas di sini untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi kita membayar gaji karyawan bulan November ya. Di sini karena membayar bulan November berarti kita membayar hutang. Oke, untuk input bukti kas keluar di sini untuk membayar gaji, caranya adalah karena kita mengeluarkan bukan untuk membayar utang dagang, maka di sini kita masuk ke menu banking, lalu masuk spend money. Lalu di sini untuk pay from akun, pastikan di sini karena kita mengeluarkan dengan menggunakan cash in bank, maka kita akan gunakan cash in bank di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk nomor ceknya atau nomor transaksinya di sini adalah 01 BKK. Ya, selanjutnya untuk tanggalnya di sini tanggal transaksi tanggal 1, terjadi tanggal 1 Desember ya. 1 Desember 2021. Kemudian di sini kita mengeluarkan sejumlah 31.250.000. Ya, lalu di sini keterangannya memonya adalah untuk membayar gaji. Kemudian akun yang akan kita gunakan untuk adanya pencatatan gaji atau membayar gaji bulan November, akun yang akan kita gunakan itu di sini karena kita membayar bulan November, berarti di sini statusnya kita membayar hutang biaya. Kita gunakan akun accurate expense. Oke, use. Kalau sudah kita tap ke bawah record. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 1. Sekarang kita masuk untuk dokumen transaksi nomor 2. Di sini ada bukti kas masuk ya. Jadi kita menerima kas di sini keterangannya dari pelunasan piutang karyawan. Jadi kita menerima kas dari pelunasan piutang karyawan. Oke, kita masih di menu banking. Karena penerimaan kita masuk ke receive money. Oke, di sini kita gunakan untuk cash in bank. Ya, di sini kemudian nomornya di sini adalah 01 BKM. Tanggalnya di sini adalah tanggal 2 2001. Keterangannya di sini kita menerima dari pelunasan piutang karyawan. Ya, akun yang kita gunakan untuk adanya pelunasan piutang karyawan di sini kita akan gunakan akun piutang lain-lain ya. Berarti kita gunakan akun untuk order revenues, order receivable. Oke, use. Oke, jumlahnya di sini kita keluarkan, jangan lupa di sini amount receive-nya kita menerima, kita menerima di sini 1.875.000. Ya, jadi kita menerima adanya pelunasan piutang. Kemudian kita tap, maka otomatis di sini untuk jumlahnya akan keluar sesuai dengan yang kita terima. Oke, kita record. Ya, selesai. Masuk ke dokumen transaksi nomor 3. Ya, dokumen nomor 3 di sini ada bukti kas keluar. Jadi kita mengeluarkan kas di sini sebesar 316.098.750. Ini untuk pelunasan utang dagang. Jadi kita mengeluarkan uang kas untuk membayar utang dagang kepada PT Andara. Oke, adanya transaksi pelunasan utang di sini kita masuk purchase, lalu masuk ke pay bill.
Oke, di sini pastikan cash bank, suppliernya di sini kita membayar hutang dagang kepada PT Andara. Kita klik PT Andara, kita use. Oke, otomatis di sini akan muncul histori terjadinya hutang. Oke, kita masukkan ceknya, di sini nomornya 02 BKK garis miring BKK. Oke, tanggalnya di sini adalah tanggal 4 Desember 2021. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 316 juta 98.000 ya, 98.750. Oke, di sini perhatikan kita mengeluarkan uang 316 juta untuk membayar hutang dagang itu sebesar 325 juta. Ternyata kita hanya mengeluarkan 316 juta karena kita di sini menerima diskon. Ada potongan pembelian sebesar 9.776.250. Ini kita dapat diskon karena di sini kita membayar hutang kurang dari 15 hari dari tanggal transaksi, sehingga kita mendapatkan potongan 3% ya, 3/15, 3% dari nilai piutang ini. Sehingga karena dapat potongan sebesar 9 juta sekian, maka otomatis total piutang menjadi 316 juta. Ini sudah sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Kemudian kita akan klik di amount applied sini ya. Yang kita keluarkan akan kita klik di kolom amount applied ya, bukti bahwa ini adalah sebagai bukti pelunasan. Oke, tap ke bawah, pastikan out of billing-nya di sini 0. Artinya jika 0 berarti sudah lunas. Kalau sudah, kita record. Ya, lalu selanjutnya dokumen transaksi nomor 4. Di sini ada voucher kas kecil ya, pengeluaran kas kecil atau kas di tangan sini. Kita mengeluarkan untuk membeli perlengkapan sebesar 1.218.000. Oke, di sini karena voucher kas kecil maka kita catat menggunakan menu banking. Lalu masuk ke spend money ya, karena pengeluaran. Pastikan untuk pay from akunnya, karena kita membayar dengan menggunakan kas kecil, maka di sini kita ganti jadi petty cash. Oke, selanjutnya di sini nomor ceknya adalah 01 BKK UKK ya. UKK tanggalnya di sini adalah tanggal 5 Desember 2021. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 1.218.750. Oke, 1.750.000. Ya, 1 juta di sini perhatikan 1 juta ya, kurang 0 di sini. 1 juta. Saya ulangi di sini. 1.218.750. Ya, di sini keterangannya adalah untuk membeli perlengkapan. Ya, akun yang kita gunakan adanya pembelian perlengkapan di sini adalah kita gunakan akun untuk perlengkapan sendiri, yaitu adalah Office Supplies. Use. Ya, kita tap ke bawah, kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Oke, di transaksi nomor 5 di sini ada faktur, kodnya PT Jayatama. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Adanya transaksi penjualan kredit ini otomatis kita akan masuk ke menu sales. Lalu masuk enter sales. Oke, di sini kita jual, nama customer kita jual kepada toko lavender. Klik toko lavender. Lalu terminnya di sini sudah sesuai ya, 2/10 net 30. Kita masukkan untuk invoice-nya 71-PJ. Tanggalnya adalah tanggal 6 di sini, tanggal 6 Desember 2021. Kemudian di sini di transaksi tanggal 6 itu kita jual barang untuk lemari panjang tipe 1 20 unit ya. Untuk jumlah penjualan kita masukkan di kolom sheet di sini. Kita jual 20 unit. Dengan yang pertama adalah lemari panjang tipe 1. Nilai jualnya di sini adalah 5.687.500. Kemudian untuk yang lemari panjang tipe 2 di sini kita jual 18 unit ya, dengan harga jual di situ untuk lemari panjang tipe 2 harga jualnya adalah 8.312.500. Oke, setelah itu perhatikan di sini pastikan bahwa jumlah total amount ini sama dengan total yang ada di sini, 289.712.500. Ini terdiri dari nilai penjualan dan nilai pajaknya. Oke, jika sudah kita rekod. Lanjut ke transaksi nomor 6 di sini.
Oke, di sini ada bukti kas masuk ya. Kita menerima uang atau menerima kas itu dari pelunasan piutang atas penjualan tanggal 29 November yaitu sebesar 244 juta. Adanya penerimaan piutang ini kita masuk ke sales lalu masuk ke receive payment. Oke, pastikan di sini cash in bank kita menerima dari customer yaitu toko Armida. Berarti yang ini. Oke, otomatis riwayat histori terjadinya penjualan kredit muncul di sini ya. Tanggal 29 November di sini sudah sesuai. Kita membayar kita menerima ya. Kita menerima pelunasan piutang dari transaksi penjualan tanggal 29 November. Oke, kita masukkan di sini untuk nomor ceknya 02 /BKM, tanggalnya di situ tanggal 7 Desember ya 2021. Jumlah yang kita terima di sini adalah 244.773.375 rupiah. Gitu ya. Oke, perhatikan di sini kita menerima uang 244 juta dari nilai piutang 249 juta. Ternyata di sini ada termin 2/10. Artinya di sini kita menerima piutang dari toko Armida karena toko Armida melunasi utangnya kepada kita itu kurang dari 10 hari sehingga kita memberikan potongan 2% dari nilai piutang ini. Sehingga jumlah potongan penjualan itu adalah 4.995.375 rupiah. Sehingga jumlah total piutang itu adalah 244.773.375 rupiah. Ini sudah sesuai dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Oke, uang yang kita keluarkan sekarang kita klik di kolom amount applied sebagai pelunasan. Tap ke bawah, pastikan out of bill-nya 0. Kalau sudah record. Ya. Oke, selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 7. Oke, dokumen transaksi nomor 7 di sini ada nota kredit ya. Kopnya PT Jaya Tama. Ini adalah retur penjualan. Ini adalah retur penjualan dari transaksi tanggal 6 ini. Oke, dari transaksi tanggal 6. Oke, sekarang kita akan coba pengembalian barang ini. Untuk mencatat adanya retur penjualan, kita tetap masuk ke menu sales, lalu enter sales. Kita masukkan di sini customernya adalah toko lavender. Oke, lalu karena ini nota kredit atau retur penjualan, maka terminnya kita buat COD. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan invoice-nya, nomornya 01 /NK. Tanggalnya di sini adalah tanggal 8 Desember 2021. Oke, lalu kita klik di kolom ship untuk nilai yang diretur di sini. Jumlah retur untuk lemari panjang tipe 1 itu ada 1 unit. Jadi perbedaan input data penjualan dan retur di sini jika retur kita gunakan tanda min. Karena yang dikembalikan 1 berarti di sini min 1. Artinya ada pengurangan nilai piutang 1 unit dari barang yang kita jual. Oke, yang pertama lemari panjang tipe 1, jumlah penjualan atau jumlah harga yang diretur adalah 5.687.500. Kemudian yang kedua kita menerima juga pengembalian 1 unit yaitu untuk lemari panjang tipe 2 dengan harga jual di sini yang diretur adalah 8.312.500. Oke, itu jika retur. Perhatikan jika ada transaksi retur. Sebelum kita simpan atau kita record, maka karena ini retur, maka link akun penjualan dengan cara klik panahnya ya di barang yang pertama untuk lemari panjang tipe 1 kita klik panahnya untuk kode barang. Untuk link akun yang di I sell this item ini kita ubah menjadi sales retur karena ini adalah transaksi retur. Oke, yang satunya pun sama kita rubah klik panahnya. Kemudian I sell this item ini kita ganti atau kita rubah menjadi sales retur. Oke, jika sudah baru kita record. Nah, setelah record satu langkah lagi jika ada retur kita akan coba masukkan ke dalam register. Kita catat di dalam register. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya, kita masuk ke return and credit ya. Di sini langsung muncul barang yang kita retur di sini. Oke, di sini karena yang kita terima, bukan yang kita meretur ya, kita menerima retur. Jadi karena barang yang kita terima itu bentuknya barang, maka di sini kita pilih apply to sell. Tetapi jika retur yang kita terima bentuknya uang, maka kita pilih pay refund ini. Nah, berhubung tanggal 8 yang kita terima itu adalah retur dalam bentuk barang, maka di sini kita masuk apply to sell. Maka di sini akan muncul riwayat terjadinya penjualan atas nama
toko lavender di sini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu untuk nomornya 01/NK, tanggalnya di sini tanggal 8 ya. Tanggal 8 Desember 2021. Perhatikan di sini kita menerima retur penjualan dari tanggal 6. Berarti yang akan kita klik itu adalah yang ini. Klik di kolom amount applied yang tanggal 6 ini. Klik di sini. Oke. Lalu diskonnya ini kita kosongkan ya. Jangan lupa diskonnya kita kosongkan. Lalu selanjutnya setelah itu kita akan tap ke bawah. Ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita record. Ya, selesai. Itu kalau adanya transaksi retur ya. Lalu kemudian lanjut ke dokumen nomor 8. Di sini ada faktur. Ada faktur tetapi kopnya PT orang lain atau PT Andara. Ini berarti adalah transaksi pembelian secara kredit. Jika ada transaksi pembelian secara kredit, maka masuk ke dalam mapnya, kita masuk ke purchase, lalu masuk ke enter purchase. Di sini suppliernya kita beli kepada toko Andara atau PT Andara sorry. Kita klik PT Andara suppliernya. Kemudian terminnya sini sudah sesuai 3/15 net 45. Oke, jangan lupa untuk teks inklusifnya ini kita hilangkan ya. Oke, purchase-nya nomornya, purchase untuk nomor ininya, nomor buktinya adalah 124/AN ya. Kemudian di sini tanggal transaksinya ada tanggal 9 Desember 2021. Oke, di sini kita rubah untuk layoutnya karena ini perusahaan dagang, kita rubah jadi item sehingga jadi seperti ini. Oke, kita masukkan untuk nilai pembeliannya di sini. Yang pertama, kita membeli lemari panjang tipe 1 tadi 24 unit ya. Dengan harga pembelian di sini kita masukkan. Harga pembeliannya adalah 4.065.000. Oke, untuk yang kedua, untuk lemari panjang tipe 2 kita membeli 25 unit. Oke, untuk lemari panjang tipe 2 dengan harga pembelian di sini adalah 5.940 ya. 940.000. Ya. Sehingga di sini kita pastikan total amount-nya sama dengan total yang ada di dokumen. Ya, kalau sudah seperti ini kita record. Ya, no. Oke. Oh ya, jangan lupa tadi setelah adanya retur kita kembalikan setting untuk ininya ya, setting untuk link akun penjualannya. Dengan cara inventory, kemudian masuk ke item list, ini dikembalikan lagi, klik panahnya. Kita kembalikan ke sales lagi ya, sales of merchandise lagi. Saya lupa tadi. Ya, kembalikan ke asalnya untuk setting barang penjualannya di sini untuk di sales status menjadi sales of merchandise. Takutnya nanti pada saat kita ada transaksi penjualan, kalau itu belum dirubah, nanti akan bermasalah. Oke, kalau sudah seperti ini kita close. Oke, ini sudah kita input ya tadi ya. Kita masuk dokumen selanjutnya. Oke, yang selanjutnya dokumen nomor 9 ada bukti kas keluar di sini. Kita mengeluarkan kas di sini untuk membayar angsuran utang bank di sini. Ya, karena kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk banking, masuk ke spend money. Oke, masukkan di sini pastikan ini adalah cash in bank. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk nomor ceknya adalah 03 atau nomor dokumennya BKK. Tanggalnya di sini adalah tanggal 10 Desember 2021. Jumlah yang kita keluarkan adalah 13 juta. Di sini 950. Oke, keterangan memonya adalah untuk membayar angsuran ya. Angsuran bank. Ya, seperti ini. Oke, akun yang kita gunakan di sini karena ada angsuran pokok dan bunga pinjaman, maka ada dua akun di sini. Untuk angsuran pokok kita gunakan akun Bank Loan kode 3, kode 2 ya, Bank Loan. Ya, berarti yang ini, use. Nilainya di sini untuk Bank Loan adalah 9 juta. Kemudian yang kedua adalah akun interest expense karena beban bunga. Interest expense berarti yang ini. Ya, 4.950. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah, kita record. Oke, itu transaksi nomor 9. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 10. Di sini ada voucher kas kecil, ya, pengeluaran kas kecil. Kita masuk ke banking, lalu spend money. Oke, di sini gunakan akunnya adalah petty cash, jangan lupa. Oke, nomor buktinya adalah 02 garis miring UKK ya. Garis miring UKK. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah tanggalnya dulu, tanggal 11/12/2021. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 625.000.
Ya, keterangannya di sini adalah untuk pembayaran biaya iklan. Oke, di sini biaya iklan. Ya, akun yang kita gunakan untuk beban iklan ini kita gunakan advertising expense ini. Oke, kita tap record. Ya, selesai. Oke, saya rasa untuk pertemuan yang kedua ini kita cukup sampai pertemuan ketiga ini ya. Kita sampai pada input transaksi nomor 10 ya. Kita lanjutkan untuk seterusnya yaitu dokumen nomor 11 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.